Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Toibah yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis virtual pada malam hari ini yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fatur yang insya Allah pada malam hari ini akan menjadi host dan memandu acara kita insya Allah pada malam hari ini. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan seminar online dengan tema cara sukses meningkatkan penghasilan hingga 100 juta dari bisnis kita. Oke, baik. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan pemaparan sesi dari Bapak Insinyur Muhammad Nur Sukma selaku Business Owner Nano Apple Sekolah Digital Indonesia. Masya Allah. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Bapak Muhammad Nur Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muhammad Nur Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Fatur? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Masya Allah. Antum bagaimana Ustaz? Sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah pada seluruh sahabat Thaibah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan serta sharing session dari Al Ustadz Muhammad Nur Sukma selaku owner bisnis dari Nano Apple dan Sekolah Digital Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita persilahkan kepada Al Ustadz Muhammad Nur Sukma untuk menjelaskan apa-apa yang akan dipaparkan pada seminar online pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khair Kang Fatur. Waktu saya kurang lebih 30 menit, betul ya? 50 menit Ustadz, mohon maaf. 50 menit total, itu termasuk dengan tanya jawab segala macam? Tanya jawab 15 menit Ustaz. 15 menit. Baik. Kemudian saya pengen tahu dulu sudah gabung berapa orang ini? Alhamdulillah untuk peserta alhamdulillah sudah masuk 14 orang Ustaz. Masya Allah, semoga 14 orang semuanya diberkahi Allah. Dan diberikan Amin. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Peserta seminar Zoom atau seminar online malam ini, mudah-mudahan perjumpaan kita di dunia maya ini selalu diberkahi oleh Allah, dituntun oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah, sehingga apa yang kita dapatkan dalam pertemuan, perbincangan, diskusi, dan segala macam malam ini menjadi kebaikan untuk kita semua di dunia wal akhirat. Salawat serta salam kita selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa beliau, atas perjuangan beliau, insya Allah kita semua akan mendapatkan tuntunan yang baik untuk kesuksesan dan keberhasilan hidup kita di dunia wal akhirat. Pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang terkait dengan hajat mayoritas, kebanyakan, bahkan mungkin semua manusia yang hidup di muka bumi ini, yaitu terkait dengan maisha, terkait dengan penghasilan, terkait dengan penghidupan dan kehidupan. Namun lebih tajam, panitia sudah memberikan tema atau judul seminar, yaitu cara meningkatkan penghasilan hingga 100 juta dari bisnis. Perlu digarisbawahi, dari bisnis. Kenapa dari bisnis? Karena kalau tidak hanya ya peluang sangat besar itu untuk menghasilkan atau untuk meningkatkan atau bahkan memulai dan mengembangkan penghasilan yang 100 juta atau tak terhingga
itu hanya bisa diraih dari bisnis, dari dunia usaha. Yang lainnya sedikit kecil sekali kemungkinan. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pintu kekayaan, sesungguhnya arti terjemah luasnya, pintu kekayaan itu ada 10. Jalan untuk meraih kekayaan itu ada 10. 9-nya itu ada di bisnis atau di pengusaha. 1 itu sisanya diperebutkan oleh orang lain, oleh siapapun, oleh semua jenis mata pencaharian yang ada di muka bumi. Saya ulangi, Rasulullah pernah bersabda yang maknanya pintu kekayaan itu ada 10. 10. 9-nya itu ada di perniagaan, dalam kata lain bisnis, dalam kata lain dunia usaha. Artinya 90% jalan meraih kehidupan kemakmuran itu ada di para pengusaha. Sisanya yang 1, artinya 10%, itu digeluti oleh seluruh sisa dari profesi seorang pengusaha. Baik, ini perlu kita camkan dulu, karena esensi materi ini adalah bagaimana cara meningkatkan penghasilan hingga 100 juta dari bisnis. Nah, kenapa dari bisnis? Karena bisnislah yang memiliki peluang besar, yang nilainya 90% dikuasai oleh dunia bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, persaingan perdagangan maupun bisnis atau persaingan meraih penghasilan kemakmuran di muka bumi ini itu sudah ada petanya sesungguhnya, bahwa ini berdasarkan penelitian. Kalau ini berdasarkan penelitian para ahli, para pakar bisnis di muka bumi ini, ternyata setelah diteliti kurang lebih antara 5% peredaran kekayaan di muka bumi ini, saya koreksi, 90% atau bahkan sampai 95% peredaran, perdagangan, kekayaan, kehidupan di muka bumi ini hanya dikuasai oleh 5% manusia. Ditangkap ya. Jadi 90 sampai 95% kehidupan perekonomian itu dikuasai oleh hanya 5% manusia. Artinya persaingan untuk meraih sukses itu sangat ketat. 5% menguasai 90 sampai 95%. Ini harus kita sadari. Kalau kita ingin masuk kepada dunia bisnis, dunia perdagangan, dunia entrepreneur, itu nggak bisa main-main. Karena persaingannya dahsyat. Hanya 5% orang yang menguasai 90 sampai 95% perekonomian. Luar biasa. Sisanya bagaimana? Sisanya yang 95% berada di kehidupan ekonomi yang lain. Memperebutkan kehidupan ekonomi yang hanya sisanya tadi 10 sampai 5% saja. Baik, itu yang pertama. Basic yang kedua adalah kita harus memahami apa itu dunia usaha, apa itu bisnis, bagaimana cara membangun bisnis. Dunia usaha adalah dunia yang mensyaratkan kepada siapapun pelakunya untuk memiliki karakter yang luar biasa. Karakter yang bukan karakter biasa. Karakter yang hanya dimiliki oleh 5% orang di muka bumi. Yang tidak dimiliki oleh 95% orang di muka bumi. Jadi karakter-karakter unggul, manusia-manusia unggul yang bisa menguasai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu
bagaimana cara membangun bisnis? Apa syaratnya kita bisa membangun bisnis? Apa syaratnya kita bisa membangun usaha? Yang pertama sudah pasti, kalau mau usaha, itu mesti ada modal. Nggak mungkin usaha tanpa modal. Secara manusiawi, secara profesional hitungan, tidak mungkin usaha tanpa modal. Yang kedua, ada pasar. Yang ketiga, ada sumber daya manusia, termasuk sumber daya modal, termasuk sumber daya alam. Ada sumber daya yang dibutuhkan. Yang berikutnya ada manajemen. Ada manajemen. Nah, kesemuanya ini mesti dikumpulkan, disinergikan menjadi satu kekuatan sehingga bisa membangun atau memiliki dan membangun sebuah usaha bisnis yang kokoh. Tanpa ada semua komponen itu dan tanpa kemampuan mensinergikan semua komponen itu, maka mustahil akan berdiri sebuah bisnis yang kokoh yang menghasilkan, menjamin penghasilan yang tanpa batas waktu, insya Allah. Baik, para peserta seminar yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itu beberapa hal basic yang ingin saya sampaikan untuk mendasari perbincangan dan diskusi kita, sehingga mudah-mudahan menjadi salah satu jalan pencerahan untuk kita. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai kesiapan mental. Karena berbeda, setiap profesi itu butuh spesifikasi mental. Setiap profesi membutuhkan spesifikasi mental, karakter yang sesuai dengan profesi itu. Seorang pengusaha tentu mentalnya akan sangat berbeda dengan seorang karyawan. Seorang pimpinan organisasi tertinggi tentu dia harus memiliki karakter yang berbeda dengan anggota organisasinya. Nah, dalam dunia bisnis seperti itu. Seorang pebisnis, seorang pengusaha, seorang entrepreneur, dia harus memiliki karakter-karakter entrepreneurship. Salah satunya adalah dia memiliki visi pandangan ke depan. Dia memiliki goal atau target. Dia memiliki kapabilitas leadership yang memadai untuk membangun bisnisnya. Kenapa ada kapabilitas leadership? Karena nanti terkait dengan besar dan kecilnya bisnis yang mampu dibangun oleh diri. Bisnis seseorang terkait dengan leadership-nya itu hanya bisa dibangun maksimal di level tertinggi kapabilitas leadership. Saya kasih contoh. Kalau seseorang memiliki kapasitas leadership 10, maka dia hanya bisa membangun bisnisnya maksimum di angka 10. Bahkan rata-rata pasti di bawah 10. 9, 8, 7, 5 tergantung situasi yang mempengaruhi. Seseorang memiliki kapasitas level leadership 7, pasti dia hanya bisa membangun besaran bisnisnya mentok di level 7. Bahkan kemungkinan besar pasti di bawah 7. Nah, artinya salah satu hal penting untuk kita bisa membangun dan membesarkan bisnis, yaitu tujuannya meningkatkan penghasilan, kita juga mesti membangun karakter leadership, kepemimpinan, keteladanan, konsistensi, dan segala macam hal-hal yang positif dalam kehidupan. Nah, kemudian yang berikutnya, kita mesti merubah sikap mental, pandangan kita tentang sukses. Apa itu sukses? Bagaimana meraih sukses? Dan apa yang harus dilakukan? Paling penting dan paling mendasar dalam hidupnya untuk bisa merubah kehidupan. Kenapa demikian?
hadirin atau para peserta seminar malam ini, saya ingin mengatakan bahwa fakta siapapun kita hari ini, dalam posisi apapun kita hari ini, kaya, miskin, berpengaruh, tidak berpengaruh, leadership tinggi, leadership biasa-biasa saja, siapapun kondisi keadaan kita hari ini, sesungguhnya adalah hasil dari keputusan, pemikiran, dan upaya kita, bukan kemarin, bukan seminggu yang lalu, bukan sebulan yang lalu, bukan setahun yang lalu, bisa jadi adalah hasil keputusan kita 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Saya ulangi, apapun, siapapun, kondisi, fakta, diri kita masing-masing hari ini adalah hasil keputusan diri masing-masing di 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan mungkin 20 tahun yang lalu. Ini semua sudah terjadi. Yang sudah terjadi, sudah ikhlaskan. Maka yang penting kita pikirkan berarti bagaimana keadaan kita 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dan seterusnya. Itu bisa jadi adalah keputusan kita hari ini, sikap kita hari ini, dan upaya-upaya kita sejak hari ini sampai kehidupan yang akan datang tersebut. Artinya, kita memiliki anugerah dari Allah yang maha dahsyat, yang anugerah itu bisa menentukan sukses dan gagalnya seseorang, bisa menentukan kaya miskinnya seseorang, bisa mempengaruhi bahagia dan tidak bahagianya seseorang, tapi seringkali dan bahkan mayoritas kita melupakan apa itu anugerah Allah itu. Sesuatu kekuatan yang maha dahsyat, maha besar. Apa? Yaitu kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran. Bukankah sebuah keputusan itu adalah atas dasar pikiran seseorang, atas dasar latar belakang yang dipikirkan olehnya, kemudian diputuskan oleh dirinya. Salah dalam mengambil keputusan, salah hasilnya. Benar dalam mengambil keputusan, benar hasilnya. Faktor yang terpenting dalam mengambil keputusan adalah kekuatan pikiran kita. Kalau kekuatan pikiran kita digunakan maksimal, maka insya Allah keputusan kita maksimal. Kalau kekuatan pikiran kita dituntun oleh Allah dengan sesuatu yang benar dalam memutuskan, yang dilandasi oleh pemikiran yang benar, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya bahwa keadaan kita hari ini adalah keputusan kita 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Sehingga kita harus sadari, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang datang, adalah keputusan-keputusan kita hari ini. Kekuatannya ada di pikiran kita. Salah menggunakan pikiran kita, dampaknya fatal. Benar dalam menggunakan pikiran kita, dampaknya insya Allah luar biasa. Para peserta Zoom meeting, seminar Zoom meeting, semua yang dirahmati oleh Allah, berikutnya adalah kita mesti pahami bahwa terkait dengan itu semua, ternyata Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, atau mayoritas apa yang di muka bumi ini, terkait dengan hasil karya, keberhasilan, kesuksesan, kegagalan, kelemahan, kekuatan, teknologi, bisnis, dan segala macam. Setelah penciptaan alam semesta yang pertama,
Ternyata Allah menciptakan di muka bumi ini 2 kali. Tolong perhatikan. Ternyata Allah menciptakan di muka bumi ini 2 kali. Yang pertama, di dalam alam pikiran manusia. Yang kedua, Allah wujudkan di dunia nyata dalam kehidupan manusia. Saya kasih contoh. Sekarang kita bisa bertemu, bertatap muka, berdiskusi, berdialog, padahal secara fisik kita tidak ketemu. Zoom meeting, seminar digital, dan segala macam. Ini dulu tidak ada teknologi ini. Mungkin kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, kita bilang kepada orang-orang di zaman itu, atau siapapun orang zaman itu mengatakan kepada siapapun, nanti suatu saat kita bisa bicara dengan orang-orang yang tidak ada di sekitar kita, tapi semuanya akan saling menyaksikan. Pasti dikatakan mustahil. Ini sudah terlalu canggih. Jangan terlalu jauh ke situ. Telepon saja, alat komunikasi kita saja, dulu tidak ada. Ini sudah lebih canggih handphone. Dulu telepon rumah biasa. Orang mau bicara dari satu tempat ke tempat lain, nggak bisa. Harus ketemu. Kalau mau bicara tidak ketemu, kirim surat. Tapi ada seseorang yang memiliki ide, memiliki pemikiran, suatu saat saya bisa menciptakan alat yang saya bisa bicara dengan orang walaupun orangnya tidak dekat dengan saya. Itulah saat Allah menciptakan sesuatu dalam pikiran manusia. Kemudian Allah wujudkan dalam alam nyata, karena Allah kerahkan seluruh potensi alam membantu dirinya mewujudkan itu. Ini contoh real. Semua teknologi yang kita pakai ini tadinya tidak ada. Dan tadinya hanya ada di pikiran, alam pikiran beberapa gelintir orang saja. Akan ada Zoom meeting, akan ada video call, akan ada teknologi-teknologi lain, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan segala macam. Yang kalau dibicarakan 10, 20, 30, 100, 1000 tahun yang lalu, nggak masuk ke pikiran mayoritas orang. Tapi beberapa gelintir orang Allah berikan karunia. Dan Allah ciptakan dalam pikirannya untuk bisa mewujudkan di alam nyata. Ilmu ini sesungguhnya ilmu kita, ilmu umat Islam. Bukankah Allah sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Pasti aku akan kabulkan. Coba kita renungkan sedikit ayat Allah. Yang namanya minta, harapan, permintaan, doa, itu belum berwujud. Itu masih ada dalam alam pikiran dan keinginan. Tapi Allah nyatakan, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ini juga karakter, ini mental yang terkait dengan, bahkan terkait dengan akidah dan keyakinan. Mayoritas manusia zaman sekarang, termasuk orang Islam, mukmin dan mukminin, ini sudah lemah keyakinan. Kalau dia menentukan keinginan dan harapan, kalau dia berdoa memohon sesuatu kepada Allah, itu dia ukur diri dia sendiri. Dia ingin itu, dia ingin ini, dia ingin menciptakan sesuatu, ingin sukses di masa depan. Yang menjadi tolok ukur adalah keadaan dia, kemampuan dia, mungkin kemampuan lingkungan dan keluarga dia, sehingga nggak nyambung dengan visi yang besar yang dia inginkan. Karena yang menjadi gantungan adalah makhluk, bukan Khalik, yang maha segala-galanya. Tapi saat kita menggantungkan diri bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, jangankan penghasilan 100 juta, penghasilan 100 miliar pun tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sehingga waktu kita berdoa,
memohon kepada Allah, itu penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Ilmu ini, akidah ini justru bukan kita yang menggunakannya sekarang, tapi umat lain, non-muslim, yang mayoritas menggunakannya. Terbukti, mereka sukses. Walaupun sepenggal-sepenggal digunakan, ilmu Islam itu bisa membawa sukses. Cuman bedanya, hanya sukses di akhirat dan sukses di dunia wal akhirat. Bagi kita orang-orang beriman, atau bagi mereka orang-orang yang tidak beriman, bisnis, usaha, dunia, penghasilan, itu segala-galanya. Dunia segala-galanya. Tapi bagi kita orang beriman, bisnis itu bukan hanya sekedar untung dan rugi, tapi bisnis bagi kita adalah surga dan neraka. Berhasil dan sukses kita dalam bisnis, itu artinya harus berhasil dunia dan akhirat kita. Kalau berhasilnya hanya dunia, penghasilan yang begitu tinggi menjulang, tapi dengan cara yang salah, cara yang melanggar syariah, cara yang haram, cara yang merugikan orang lain, cara yang menipu orang lain, cilaka kita. Bukan bisnis itu yang mau kita lakukan. Tapi bagi orang tidak beriman, nggak peduli dengan itu. Maka saya garis bawahi, bisnis perniagaan bagi orang beriman bukan sekedar untung rugi, tapi surga dan neraka. Nah, konsep ini, pemikiran ini sudah dibuktikan di zaman para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukankah Abdurrahman bin Auf itu konglomerat luar biasa? Bukankah Utsman bin Affan itu konglomerat luar biasa? Bukankah Thalhah radhiyallahu anhu itu konglomerat luar biasa? Banyak para sahabat yang sukses dalam dunia usaha. Karena di mata mereka, harta di tangan orang beriman itu berbeda dengan harta di tangan orang tidak beriman. Harta bagi orang beriman, selain untuk memenuhi hajat kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya, juga untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Disitulah bedanya. Kalau mereka saja yang hanya mengejar harta hanya untuk harta, mengejar dunia hanya untuk dunia, mengajar kesenangan hanya untuk kesenangan, dan berhasil sukses di kacamata dunia, kenapa kita yang bervisi tidak hanya dunia, tidak hanya bahagia sementara, tapi dunia dan akhirat, kita tidak bisa melakukannya? Itu karena pemikiran kita yang salah. Kita hanya menggantungkan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, dengan dibatasi oleh keadaan kita. Padahal Allah Maha segala-galanya. Itu yang lupa kita minta. Kalaupun ada beberapa orang ataupun banyak orang yang meminta sesuatu yang dahsyat, biasanya tidak diikuti dengan langkah yang sesuai dengan yang diharapkannya. Tidak istiqomah di atas jalannya. No action, talk only. Jadi hanya keinginan, tapi keinginan palsu. Ya Allah, masukkan saya ke surgamu, ya Allah. Tapi dia lalai, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan zakat, dia tinggalkan puasa, dia remehkan hal itu semua. Dia tidak yakin dengan sedekah itu dahsyat efeknya. Nah, itu tidak serius. Pada saat orang mengatakan, ya Allah, masukkan saya ke surgamu, ya Allah, maka seluruh langkah, tahap, unsur, komponen yang bisa membawa orang itu ke surga, dia mesti pelajari, dia mesti amalkan, dia mesti sebarluaskan sehingga orang lain banyak mengamalkan bersama dirinya. Itu serius. Kalau orang bercita-cita ingin meningkatkan penghasilan dari berapapun keadaannya saat ini menjadi 100 juta sebulan dari usahanya,
maka seluruh langkah-langkah yang menuju ke situ setelah dia tetapkan bidangnya apa, metodenya bagaimana, dia sangat serius sungguh-sungguh istiqomah melakukan. Tidak no action, talk only. Dia hanya bicara, dia hanya punya harapan, tapi dia tidak lakukan apa-apa. Nah, ini membutuhkan satu pikiran yang kuat, keyakinan yang dahsyat, tauhid yang lurus, yang yakin seyakin-yakinnya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mewujudkan. Baik, para peserta Zoom meeting yang dirahmati oleh Allah, ini hal-hal mendasar yang saya ingin sampaikan seperti itu. Jadi artinya kita perlu membongkar mental kita, membuang semua cara berpikir kita yang salah, diganti dengan cara berpikir yang benar. Setidaknya, kalau kita sudah terlanjur berumur, yang sudah sepuh-sepuh usianya, mungkin juga masih ada yang muda, tapi sudah berkeluarga, memiliki keturunan dan segala macam. Jangan teruskan pemikiran salah ini kepada anak keturunan kita. Mari kita luruskan, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yakinkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk meraih sukses kehidupan, untuk menjadi orang yang 5% menguasai 90 hingga 95% perekonomian, itu tidak ada jalan lain, harus melalui dunia usaha. Artinya, kalau kita meyakini dan mengamalkan, mensosialisasikan konsep ini, kita telah mengamalkan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah berpesan, sesungguhnya pintu kekayaan ada 10, 9-nya ada di dunia usaha, 1 di dunia yang lain. Saya ingin bertanya kepada para peserta semua, silakan dijawab oleh diri masing-masing, apakah Rasulullah berpesan itu untuk kita umatnya, atau untuk diamalkan oleh orang lain? Tentu untuk kita umatnya. Rasulullah menghendaki kita umatnya mengembangkan potensi kita untuk menguasai mayoritas perekonomian dunia. Pertanyaan berikutnya, berkait dengan fakta saat ini, kenapa umat lain yang mengamalkannya, bukan kita? Artinya kita sudah jauh tertinggal atau jauh meninggalkan konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan. Para peserta seminar bisnis yang dirahmati oleh Allah, ini hal-hal penting yang memang kita harus bongkar kembali, kemudian tata ulang kembali, kemudian action. Jangan no action, talk only. Lakukan. Bongkar pemikiran yang salah, bongkar cara pandang yang salah, kaji kembali apa nasihat agama kita, kemudian amalkan. Insya Allah dengan memulai seperti itu, Allah mudahkan kita untuk merubah kehidupan kita 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15, 20, dan seterusnya, bahkan untuk anak cucu kita nanti. Generasi ini harus dirubah. Dan kitalah salah satu bagian sekarang yang memiliki peranan untuk mengubahnya. Karena semuanya ternyata dimulai dari pikiran. Sukses dimulai dari pikiran, gagal dimulai dari pikiran. Bahagia dimulai dari pikiran, sengsara dimulai dari pikiran. Nah ini, jadi kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Jadi pikiran kita harus selalu diarahkan untuk berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar,
di jalan yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Karena bagi kita tidak ada jalan lain yang bisa membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka orang-orang sukses, baik dalam bisnis, dalam kenegaraan, dalam sosial, dalam ekonomi. Mereka orang-orang sukses. Yang kita tidak mengenal itu karena memang dunia sekarang sudah berubah. Inilah sesungguhnya dalam seminar-seminar bisnis kita, mulai dari sekarang sampai ke depan, kita akan menggali kembali bagaimana sukses bisnis, sukses meninggi keluarga umat bangsa, konsep yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Salah satu konsepnya adalah konsep berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Sehingga kami semua tidak ingin terus-menerus terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sudah berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan negara, termasuk dalam berekonomi. Setiap kali akan ada pergantian kepemimpinan, biasanya selalu ada kampanye-kampanye yang menyebutkan bahwa ekonomi kita dikuasai asing. Nanti 5 tahun kemudian problemnya sama, ekonomi kita dikuasai asing. 5 tahun kemudian problemnya sama, terus begitu. Tapi tidak ada perubahan. Nah, kita berpikir, memang problemnya itu. Ekonomi kita tidak dikuasai oleh diri kita. Tidak dikuasai oleh mayoritas bangsa kita. Tapi dikuasai value mayoritasnya oleh segelintir orang yang bukan kita. Yang secara personal jumlahnya sedikit, tapi secara penguasaan jumlahnya 90-95%. Sadarkah kita tentang itu? Sadarkah kita telah melakukan kesalahan jama'i tentang itu? Wajib kita hukumnya untuk sadar. Kalau kita sudah sadar, maka langkahnya adalah bagaimana ke depan kita bisa menguasai 90 hingga 95% perekonomian bangsa kita oleh diri kita sendiri, oleh bangsa kita sendiri, oleh umat. Ini tidak mudah. Ini tidak sepele. Ini tidak gampang. Tapi kita harus yakin ini bisa kita ubah. Ini bisa kita rebut, ini bisa kita raih. Asal kita sandarkan kekuatannya bukan pada diri kita, bukan pada diri makhluk, tapi pada Sang Khalik yang Maha Segala. Nah, ini sangat penting yang harus terus-menerus kita gulirkan dan kita gelorakan bahwa perubahan itu mesti kita lakukan. Hadirin semuanya, alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita salah satunya kita sudah memiliki satu peluang, yang peluang itu sangat dahsyat, yang bisa melahirkan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan, insya Allah, para pengusaha-pengusaha, manusia-manusia yang berkarakter pengusaha, dengan sebuah sistem yang dahsyat. Karena memang sekarang teknologi canggih ini harus kita manfaatkan, bukan kita jauhi, bukan kita gunakan untuk hal yang salah, tapi kita gunakan untuk meletupkan potensi umat menjadi sesuatu yang menguasai kehidupan bangsa dan negara kita. Salah satunya adalah kehidupan ekonomi. Baik, kita telah memiliki satu produk.
Karena tadi saya sebutkan di awal, salah satu syarat untuk membangun usaha adalah salah satunya harus ada produk. Ada produk, ada pasar. Baik, ada produk, ada pasar. Ada manajemen, ada modal. Semua itu harus dikumpulkan. Modalnya ada, produknya tidak ada, apa yang mau dibisniskan? Produknya ada, pasarnya tidak ada, bagaimana membangun usaha? Manajemennya ada, yang lain nggak ada, mau ngerjakan apa itu manajemen? Jadi semuanya harus komprehensif ada. Tentu tidak sederhana, rumit. Bisa kita lakukan dengan berjamaah, istiqomah, untuk meraih sukses bersama. Kita sudah memilikinya, mulai dari produknya, manajemennya, sistemnya, networking pasarnya, kita sudah pikirkan itu semua. Hanya butuh kebersamaan, persatuan, take action yang nyata, dan istiqomah hingga sukses, sehingga Allah berkahi langkah kita dalam persatuan itu, dalam jaringan itu, untuk meraih sukses bersama. Lebih detailnya, mungkin nanti kita butuhkan pertemuan-pertemuan lain yang spesifik membahasnya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sebersit saja bagaimana dahsyatnya produk yang sudah kita miliki, yaitu produk Nano Apple, satu produk life nutrition, nutrisi kehidupan, yang secara manfaat kesehatan sangat dibutuhkan oleh kita semua. Hadirin semuanya, sehat itu sangat penting setelah keimanan. Sehat itu sangat penting setelah keimanan. Karena dengan sehat, siapapun orang yang beriman, yang memiliki ghiroh, keinginan kuat untuk mengamalkan seluruh yang ada dalam dadanya, menyebarkannya, mengokohkannya, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang sehat, jasmani maupun rohani. Jadi sehat itu sangat penting. Sehat jasmani dan rohani sangat penting. Sehat yang betul-betul prima. Yang pertama. Yang kedua, ada dua hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, sehat finansial. Jasmani dan rohani kita sehat, finansial kita tidak sehat, sempit langkah kita. Finansial kita sehat, keuangan kita kuat, apapun bisa kita beli, tapi badannya sakit. Mau makan saja harus diukur gram-graman, mau traveling nggak boleh terlalu capek. Sempit lagi langkah kita. Jadi, untuk meraih sukses dan untuk mampu melaksanakan tugas kehidupan yang mulia dari Sang Pencipta, kita mesti memiliki dua hal. Sehat jasmani dan rohani. Sehat finansial. Ini yang mau kita raih dalam jaringan networking kita, dalam silaturahmi kita, dalam pembicaraan-pembicaraan, seminar-seminar kita ke depan, untuk membangun sebuah bisnis bersama, upaya bersama, melatih bersama, sehingga umat ini menjadi umat yang menguasai mayoritas perekonomian bangsa dan negara, bahkan global insya Allah. Hadirin semua, coba bayangkan, ada satu produk yang kalau diminum oleh orang yang sehat, maka dia akan semakin sehat. Dan dia akan secara alamiah terjadi dalam dirinya, mengoptimalkan kembali regenerasi sel dalam tubuhnya. Bukankah manusia sakit itu karena regenerasi sel dalam tubuhnya mulai melemah?
saat regenerasi sel dalam tubuhnya tetap sehat seperti bayi lahir sampai usia-usia belia, maka sesungguhnya manusia itu sehat. Begitu kemampuan regenerasi sel dalam tubuhnya melemah, maka dia mulai sakit, dia mulai lemah, dia mulai langkahnya terbatas. Kalau ada satu produk yang diminum oleh orang yang sehat, dia akan bertambah sehat dan tetap awet muda dalam fisik dan semangat jiwanya. Kemudian kalau produk itu diminum oleh orang yang sakit, maka sakitnya akan lebih cepat sembuh ketimbang tidak meminum sesuatu itu, produk itu. Maka ini produk yang dahsyat. Life nutrition. Bahasa kerennya sekarang orang sering menyebut stem cell. Itulah produk kita. Teknologinya menggunakan teknologi life nutrition, stem cell, prebiotik, probiotik. Bukankah dalam ilmu kedokteran menyebutkan bahwa seluruh tubuh kita ini dibangun oleh mikroba. Jadi tubuh kita ini isinya mikroba semua. Triliunan mikroba dalam tubuh kita. Nah, teknologi kita yang ada dalam produk kita, produk yang sangat dasar, yang jika diminum oleh orang sehat, dia bertambah sehat dan terjadi regenerasi sel, yang saat diminum oleh orang sakit, maka dia akan segera pulih dari sakitnya. Setelah pulih dari sakitnya, jika dia kontinu mengkonsumsinya, maka terjadi kembali regenerasi sel dalam tubuh. Tidak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek, tidak ada rasa tidak semangat. Kapanpun dia dibutuhkan untuk bisnis dan umat, kapanpun dia dibutuhkan oleh umat dan bisnis, siap terus. 24 jam. Bagaimana tidak dahsyat kalau ada produk semacam ini? Masalahnya tinggal satu. Bagaimana mensosialisasikan produk ini seluas-luasnya kepada umat manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, secara produk sudah ada nano apple. Yang kedua, bagaimana sistemnya? Sistemnya menggunakan teknologi canggih yang menggabungkan antara ruhiyah silaturahmi, jejaring, sosialisasi dengan teknologi. Bukankah zaman sekarang ini begitu mudah orang tersambung, terkonek, tidak terlepas? Sambungan inilah yang akan kita manage bersama. Kita satukan menjadi satu kekuatan nyata, menjadi satu kekuatan pasar global dunia, untuk menjadi pasar produk yang dasar itu tadi. Ini bukan omong kosong, karena sudah dibuktikan dalam satu produk. Saya tidak sebutkan produknya. Ada satu produk yang berbasis sama, teknologinya sama, probiotik, prebiotik, stem cell, life nutrition, sukses dalam waktu 10 tahun dari omset 0 menjadi 400 triliun per bulan. Sudah ada produknya, hanya satu produk, ada sistemnya, ada networkingnya, ada manajemennya, sukses dia. Kita ambil sukses itu menjadi ibroh bagi kita. Bukankah hidup kita di dunia ini sesungguhnya kalau mau sukses kita harus pandai-pandai mengambil ibroh, mengambil teladan, mengambil contoh dari kesuksesan yang sudah ada. Jangan cari-cari jalan yang kita tidak mengerti. Bahkan dalam ibadah pun Allah dan Rasulnya mencontohkan. Nggak boleh ngarang sendiri. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak ada contohnya dariku, maka tertolak. Itu ibadah yang maha dahsyat pentingnya. Sama, kehidupan dunia juga begitu. Ambil contoh sukses, jelek-jeleknya dibuang, ambil saripatinya, lakukan.
ada satu produk berteknologi tertentu yang dasar, kemudian dia dalam 10 tahun sukses dari 0 menjadi 400 triliun per bulan dengan satu produk. Masa kita sebagai umat terdepan, umat yang mampu menguasai dunia, kita tidak mau pelajari itu. Nah, inilah yang kita sudah pelajari dan kita wujudkan. Kita memiliki produk yang insya Allah minimal sama, bahkan lebih dasar dari produk sukses itu. Kita sudah punya sistem jejaringnya, kita sudah punya sistem bagaimana memanagenya, tinggal kita sosialisasikan. Salah satunya adalah dengan seminar kita. Bagaimana cara bergabungnya? Sangat mudah, semuanya memiliki teknologi. Syaratnya bagi kita cuma satu, memiliki alat ini, dan mayoritas sekarang sudah punya semua. Ada jaringan internet, terkoneksi, akan dikirim oleh siapapun yang mengirim kepada hadirin yang ada, kemudian tinggal klik, tulis nama, nomor handphone, alamat, bergabung sudah. Free. Gratis. Untuk bisa memulai terkonek dengan pasar yang luas, kemudian memiliki hak untuk menjalankan bisnis yang sudah kita bangun. Hadirin sekalian, para peserta seminar bisnis malam ini, saya ingin memberikan challenge pemikiran lagi di luar yang sudah saya bicarakan, secara nyata, secara logika, bahwa dalam bisnis, selain semua yang sudah saya sebutkan, itu modal sangat penting. Dalam bisnis konvensional, besar kecilnya modal menentukan besar kecilnya keuntungan atau besarnya bisnis yang akan dibangun nanti. Besar modalnya, besar bisnisnya. Kecil modalnya, kecil bisnisnya. Itu real. Kita hanya punya modal untuk membangun bisnis sekelas gerobak bakso, ya bisnisnya hanya sebesar itu. Saat kita memiliki modal membangun pabrik besar yang akan menghasilkan keuntungan miliaran bahkan triliunan, ya itu bisa terjadi dengan modal itu. Dengan teknologi, dengan kemajuan yang ada zaman sekarang, ternyata modal bisa sangat dieliminir dengan syarat berjamaah. Jadi siapapun yang bergabung dalam jaringan bisnis dan dakwah Thaibah Nano Apple, insya Allah dia akan tereliminir modal yang dibutuhkan. Dan ini juga bukan teori lagi, karena ini sudah dilakukan dan sukses oleh pendahulu kita, yaitu 10 tahun yang lalu, atau 11 tahun yang lalu, mulai dari 0 menjadi 400 triliun dalam 1 tahun. Sukses mereka lakukan, itulah yang akan kita benchmark, itu yang akan kita lakukan, dan sistemnya sudah ada. Tinggal copy paste saja. Kekuatan kita lebih dasar insya Allah. Karena kita punya kekuatan jaringan umat. Tantangannya hanya satu, keyakinan dan istiqomah. Kalau keyakinan itu mau insya Allah, dan kita istiqomah
tidak akan pernah menyerah, terus menjalankan apa yang sudah kita mulai, insya Allah kita berhasil. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Sahabat Nano Apal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan mohon maaf sebelumnya, kami terdapat gangguan koneksi jaringan sinyal. Nah, di sini tadi kita sudah dengarkan ya beberapa penjelasan serta pemaparan dari Bapak Insinyur Nur Muhammad Sukma. Nah, tentang bagaimana sih cara menghasilkan uang dari jutaan, puluhan, sampai dengan ratusan juta rupiah dari bisnis. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya catat ya. Di sini tadi Ustadz Sukma sudah menjelaskan bahwasanya hanya 5% dari hanya 5 sampai 90% dari 90 sampai 95%, hanya 5% sampai 10% orang-orang yang dapat meningkatkan dan dapat menjadi seorang pengusaha dari 90 sampai 95% perekonomian ya. Maksudnya di sini hanya terdapat 5% sampai 10% orang-orang yang menguasai perekonomian. Nah, maka dari itu kami sangat berharap semoga sahabat Nano Apel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda menjadi salah satu dari bagian orang-orang yang terpilih itu. Orang-orang yang sedikit itu, 5 sampai dengan 10%, begitu ya Ustadz ya? Oke, baik. Alhamdulillah Ustadz Nur Sukma, Bapak Muhammad Nur Sukma sudah kembali dengan kami. Nah, kami coba untuk sambungkan kembali lagi kepada beliau. Ustadz Muhammad, Ustadz Nur, Ustadz Sukma. Masuk. Oke, masuk. baik. Suara saya. Oke, baik. Waktunya berapa menit lagi? Baik Pak, waktunya masih ada 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi. Lanjutkan tentang itu, tentang stem cell supaya paham tuntas. Oke, baik. Baik. Bismillah, lanjut saja langsung. Baik Pak. Nano Apel sudah sebutkan, teknologinya adalah stem cell. Apa itu stem cell? Stem cell itu saya mengibaratkan begini. Bapak Ibu semua tahu saat bayi lahir, antara yang dia konsumsi dengan pertumbuhannya itu lebih besar jauh berlipat-lipat pertumbuhannya. Bukankah bayi lahir itu hanya meminum tetesan-tetesan air susu ibu, tapi dia berkembang 1 gram, 2 gram, 5 gram, sekilo, 2 kilo dalam per minggunya. Padahal diminum hanya tetesan-tetesan air susu ibu saja. Itulah life nutrition. Itu contoh yang pertama, supaya mudah dipahami. Sebelum saya jelaskan apa itu stem cell. Contoh yang kedua, astronot. Orang yang pergi ke bulan, orang yang pergi ke luar angkasa. Berbulan-bulan mungkin bisa setahun lebih di luar angkasa. Dia pergi ke luar angkasa nggak bawa kebuli, nggak bawa jengkol, nggak bawa ayam, nggak beras, nggak bawa roti, nggak bawa apa. Dia hanya dibekali life nutrition, cairan kehidupan. Itulah stem cell. Apa itu stem cell? Supaya setelah latar belakang saya berikan, stem cell itu teknologi Allah. Yang paling gampang saya contohkan, sel
sperma bapak saat bertemu dengan sel indung perut itu triliunan sel sperma bapak yang lolos hanya satu untuk bertemu dengan sel indung telur. Artinya ada dua sel saling bertemu. Tak bertemu dalam rahim. Dua sel ini setelah bertemu menyatu. Allah satukan menjadi satu sel. Satu sel saja. Nempel dalam rahim ibu. Satu sel itu Allah kembang biakan dengan teknologinya. 1 jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Hingga triliunan sel dalam rahim ibu. Triliunan sel dalam rahim ibu itu Allah berikan tugas spesifik. Allah kelompokkan menjadi kurang lebih 300 kelompok. Jadi selnya ada triliunan, Allah kelompokkan dalam kurang lebih 300, lebih dari 300 kelompok. Ini bukan kata saya, ini teknologi kedokteran tentang stem cell. 300 kelompok itu diberikan tugas spesifik oleh Allah. Tugasnya ada yang membentuk sel mata, sel hati, sel otak, sel jantung, sel hidung, sel kulit, sel kuping, sel kuku, sel jantung, sel tulang, dan segala macam. Hingga menjadi satu bayi yang lengkap 9 bulan 10 hari. Itulah teknologi Allah. Setelah 9 bulan 10 hari, bayi itu lahir. Saat sebelum lahir, dunia kedokteran menyebutkan stem cell-nya itu disebut embryonal stem cell. Saat setelah lahir, stem cell-nya disebut stem cell dewasa. Kenapa berbeda? Karena tugasnya berbeda. Embryonal stem cell itu membentuk dari tidak ada menjadi ada. Nggak ada tangan jadi ada tangan, nggak ada mata jadi ada mata, nggak ada otak jadi ada otak, nggak ada kuping jadi ada kuping, sehingga menjadi bayi lengkap. Dari tidak ada menjadi ada. Itu disebut dalam dunia kedokteran embryonal stem cell. Yang tugasnya dari Allah adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian lahir, kemudian stem cell-nya dirubah oleh Allah menjadi stem cell dewasa disebutnya. Mature stem cell. Kenapa? Karena tugasnya berbeda. Tugasnya menumbuhkan dari kecil menjadi besar. Tangannya kecil jadi besar. Hidungnya kecil jadi besar. Pipinya kecil jadi besar. Badan kecil menjadi besar. Tapi tidak ada tambahan lain lagi. Itulah stem cell dewasa. Stem cell dewasa ada dalam tubuh manusia yang sudah lahir, itu maksimum mulai dari bayi lahir sampai usia pertumbuhan saja. Maksimal dia bekerjanya, ya kurang lebih umur 20 tahunan. Karena dia butuh tumbuh sampai umur 20 tahun. Makin berumur, stem cell-nya makin berkurang, karena digunakan untuk pertumbuhan. Setelah masa pertumbuhan selesai, stem cell-nya masih ada atau tidak dalam tubuh kita? Masih. Tapi jumlahnya sangat minim. Kenapa Allah masih adakan? Karena tubuh kita perlu di-maintain. Rambut mesti tumbuh, kuku mesti tumbuh, dan segala macam mesti diganti lagi. Karena dalam setiap detik tubuh kita ada yang rusak dalam tubuh kita, dan itu terjadi regenerasi sel. Teknologi inilah yang digunakan dalam dunia kedokteran dan disimpulkan, jadi seandainya manusia itu stem cell dalam tubuhnya itu selalu penuh, hebat, bagus kondisinya, maka dia sehat. Karena regenerasi sel terjadi. Saat stem cell-nya melemah, saat itu dia gampang terserang sakit. Ada virus dia sakit, ada kuman dia sakit, apalagi terjadi insiden extraordinary dia sakit. Stem cell-nya tidak mampu meregenerasi, memperbaiki apa yang sakit. Teknologi ini yang digunakan. Sehingga dicarilah oleh akal manusia, segelintir manusia, yang dikaruniai oleh Allah, menciptakan dalam alam pikirannya, kemudian diwujudkan oleh Allah melalui alam nyata, yaitu stem cell yang ada sekarang. Stem cell dari luar yang bisa diasupkan di dalam tubuh manusia. Ya, contohnya tadi seorang astronot pergi bulan nggak bawa segala macam makanan, cukup dengan cairan tertentu,
dia pulang mendarat lagi di bumi ternyata lebih sehat dari orang bumi. Life nutrition yang dia minta. Nah, itu sekelumit contoh apa itu stem cell. Inilah teknologi inilah yang ada dalam produk kita Nano Apple. Sangat dahsyat insya Allah. Baik, itu cukup dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami sehingga menjadikan keyakinan bahwa kita sudah punya produk yang dahsyat. Yang kedua, kita juga punya jaringan pasar yang dahsyat, yaitu jaringan umat. Kita sudah punya aplikasi yang dahsyat, yaitu aplikasi Taibah. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan apa yang kita punya, produk dahsyat, jaringan dahsyat, aplikasi dahsyat, take action. Gabung, follow sistemnya, istiqomah, sampai sukses. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Muhammad Nur Sukma yang telah memberikan pemaparan dan sharing session pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sharing session kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan resum dari pemaparan owner bisnis kita, yaitu Bapak Muhammad Nur Sukma, yaitu selaku owner bisnis dari Nano Apple dan Sekolah Digital Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang saya dapatkan dalam seminar online pada malam hari ini. Di antaranya adalah apa syarat membangun usaha? Di antaranya adalah yang pertama dengan modal. Nah, yang kedua dengan produk, yang ketiga dari pasar, keempat dari sumber dayanya, dan tentu saja hal ini tidak akan terjadi apabila tidak ada sinergisitas di antara keempat-empatnya. Dan selanjutnya adalah seorang pembisnis atau seorang entrepreneur harus memiliki goal, tujuan, dan karakter leadership. Karena karakter leadership, keteladanan, kegigihan, serta kesungguhan itu adalah salah satu pakem bagi seorang entrepreneur. Karena apabila seorang entrepreneur tidak memiliki karakter leadership, keteladanan, kegigihan, serta kesungguhan, maka seorang entrepreneur tersebut tidak akan meraih apa yang akan dia inginkan tentunya. Dan yang selanjutnya adalah apapun hak keputusan dan hasil yang kita yakini, yang kita dapatkan juga pada hari ini adalah hasil dari buah pemikiran kita dan perjuangan kita dari 5 dan 10 tahun yang lalu. Nah, jadi apa yang terjadi dalam diri kita sekarang, maka dari itu sesungguhnya adalah hasil dari pemikiran kita di masa-masa lalu. Nah, maka dari itu apabila kita ingin mengubah mindset kita untuk menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang lebih baik ke depannya, maka dari itu kita harus merubah, kita harus move on, dan kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, salah satunya apa? Jadilah entrepreneur dan pengusaha. Dan selanjutnya adalah dari kekuatan pemikiran. Nah, yaitu kekuatan pikiran itu sangat berpengaruh dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ini yang tadi dijelaskan berulang-ulang juga oleh Bapak Muhammad Nur Sukma. Dan yang terakhir adalah membuang mental pola pikir yang salah dan bangkit untuk menjadi yang lebih baik. Oke, baik. Berikut sudah saya jelaskan tentang kesimpulan yang kita sudah dapatkan tadi, yang alhamdulillah oleh Pak Sukma sudah dijelaskan juga. Dan selanjutnya kami akan membaca beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Nano Apple. Nih, sudah ada beberapa pertanyaan nih. Ya, saya coba bacakan dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, asal dari Jakarta Timur. Setelah menjadi member, berapa harga jual dan harga beli untuk member? Oke, baik. Terima kasih Bapak Zulfikar ya, asal dari Jakarta Timur. Insya Allah pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Nur Sukma. Pak Nur Sukma, Assalamualaikum Pak.
Kang Faktur jawab aja. Oke, baik Pak. Untuk apabila setelah menjadi member, berapa harga jual dan harga beli untuk member? Oke, baik. Sini akan saya jelaskan. Di sini kita memiliki empat empat pendaftaran ya, maksudnya empat jenis kemitraan. Yang pertama adalah dropshipper, yang kedua adalah reseller dan agen, yang ketiga dan keempat adalah distributor. Nah, untuk dropshipper ini kami akan berikan free untuk pendaftaran. Nah, di sini kita akan memberi free untuk pendaftaran, tidak ada biaya sama sekali, hanya cukup dengan modal HP. Nah, dan teman-teman dan seluruh sahabat Nano Apple dimanapun Anda berada, silakan untuk memasarkan produk Nano Apple tanpa harus menggunakan modal ya. Di situ menjadi dropshipper ceritanya. Oke, baik. Lalu yang kedua adalah menjadi mitra reseller. Apa saja yang akan keuntungannya? Di antaranya adalah keuntungannya yaitu mendapatkan 1 botol Nano Apple dan get free member setelah free download aplikasi. Nah, di situ kita akan mendapatkan harga spesial. Nah, harganya berapa? Kalau misalnya kita beli normal, Nano Apple itu harganya adalah Rp400.000. Jadi di platform manapun di e-commerce kami, yaitu di Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lainnya, itu sudah kami pakemkan yaitu harganya Rp400.000. Dan apabila sahabat Nano Apple yang bergabung dalam majelis virtual pada malam hari ini, nah apabila sahabat Nano Apple ingin bergabung bersama kami dan mendaftar menjadi dropshipper, reseller dan agen serta distributor ini akan memiliki banyak sekali keuntungan ya. Kami ulangi lagi, akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Di antaranya adalah reseller. Nah, di sini reseller akan mendapatkan harga pembelian yaitu Rp330.000 per botol, di mana sahabat yang mendaftarkan diri menjadi reseller akan mendapatkan keuntungan Rp70.000 dari setiap botol yang sahabat jual ya. Selain itu keuntungannya apa lagi nih? Selain itu keuntungannya apa lagi? Nah, ketika sahabat-sahabat Nano Apple ini sudah mendaftarkan diri, tentunya tidak hanya keuntungan langsung dari jualan barang, tentunya ada juga keuntungan dari aplikasi. Nah, di sini nanti sistem aplikasi akan bekerja dan mengakumulasikan siapa saja yang berhasil sahabat Nano Apple yang sudah berhasil menarik dan mengajak orang untuk membeli produk Nano Apple. Nah, maka dari itu di sini untuk reseller sendiri keuntungannya ada 70.000. Nah, untuk selanjutnya adalah dari membership yang mendaftarkan diri sebagai agen. Nah, di sini kita memiliki paket yaitu Rp3.300.000 dengan 10 botol Nano Apple dan bonus 2 botol Nano Apple. Jadi totalnya adalah 12 botol Nano Apple. Nah, yang dimana semulanya adalah harga kita yang kami tawarkan adalah Rp400.000. Nah, di sini sahabat Nano Apple mendapatkan keuntungan yaitu dengan harga Rp275.000. Nah, bayangkan. Jadi keuntungan teman-teman sahabat Nano Apple yang berada di majelis virtual ini dan dimanapun Anda berada, nah di sini akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp125.000. Wow, itu sangat besar sekali. Apabila kita sudah menjual 4 saja, berarti kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000. Waduh, luar biasa ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya di sini ada member apabila yang mendaftar menjadi distributor kami. Nah, di sini akan mendapatkan penawaran yaitu di harga Rp11 juta dengan mendapatkan 36 botol Nano Apple dan bonus 14 botol Nano Apple. Jadi totalnya adalah 50 botol Nano Apple, bayangkan. Nah, di sini harga yang akan diberikan oleh kami adalah dari masing-masing
botol, jadi totalnya adalah Rp220.000. Wah, jadi total keuntungan dari setiap botol yang teman-teman dan sahabat Nano Apple jual adalah sebesar Rp180.000. Wow, Masya Allah. Dan coba kita kalikan Rp180.000 ya, Rp180.000 kita kalikan dengan berapa ini? 50 botol Nano Apple. Berapa keuntungan yang akan kita dapatkan? Yaitu Rp9 juta. Wadah, Masya Allah ya. Ini sangat besar sekali keuntungannya. Nah, maka dari itu, bagi sahabat Nano Apple yang ingin join dan bergabung bersama kami, nah di sini sudah kami berikan link untuk pendaftarannya ya, link untuk mendaftarkan diri menjadi link untuk mendaftarkan diri di aplikasi kami ya. Di sini sudah kami berikan, akan saya berikan kembali, akan saya kirimkan kembali. Oke, silakan. Bagi yang belum mendaftar, silakan mendaftar sekarang juga. Wah. Oke, baik. Selanjutnya akan saya bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Pak Denny Supriyatna dari Bogor ya. Produknya sudah dijual berapa lama? Nah, ini produknya ini sudah kurang lebih kita sudah sekitar 2 tahun ya. Ini sudah masuk tahun kedua dan alhamdulillah pada tahun ini kita akan berusaha menjadi salah satu pelopor obat dengan produk kesehatan dengan menggunakan teknologi kedokteran yang mutakhir, yaitu dengan pengobatan stem cell atau life nutrition yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Nur Sukma. Masya Allah. Terima kasih Bapak Denny Supriyatna dari Bogor. Nah, ini selanjutnya dari Pak Agung NP. Bagaimana bisa join? Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, untuk selanjutnya ini dari Mbak Mira Andriani. Nah, oke, dari Mbak Mira Andriani, izin pertanyaan Ustadz, kandungan apa saja yang terkandung di dalam nano apel sehingga dapat meregenerasi sel-sel bahkan sel-sel yang sudah tidak berfungsi, serta bagaimana cara mendapatkan produk nano apel ini Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Mira dari Bogor yang sudah memberikan pertanyaan kita kepada kami pada malam hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan komposisi apa saja sih yang terdapat dalam kandungan dari produk kita Nano Apple. Ya, di antaranya adalah ada komposisi dari apel, alpukat, stroberi, anggur, aloe vera, buah tin, kurma, pegangan, zaitun, tomat, spirulina, daun kelor, bawang dayak, omega 3 dan madu serta probiotik dan prebiotik dengan pengenceran air sampai dengan 25 mili. Masya Allah. Nah, adapun apabila sahabat Nano Apple dimanapun Anda berada ingin sudah siap untuk bergabung bersama kami. Nah, di sini tinggal langsung klik ya, klik join aplikasi kami dan daftar di situ. Wah, siap untuk menjadi generasi perubah dan menjadi pengusaha bersama kami yang tidak hanya sehat jasmani dan rohani, bahkan sehat juga dari sisi keuangannya. Oke, baik, terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan produk kami. Nah, yaitu Nano Apple. Nah, ini Nano Apple dalam kotakan ini adalah terdapat 6 pieces atau 6 botol. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri, nah di sini ada seperti ini ya, untuk satu botol. Nah, produknya seperti ini, kurang lebih. Oke, bisa lihat. Oke, baik. Nah, seperti ini. Nah, ini apabila teman-teman membeli produk kita di e-commerce kami ya, di Lazada, Tokopedia dan lain-lainnya. Nah, ini akan didapatkan dengan harga 400.000. Nah, di sini kita memberikan penawaran terbaik, yaitu hanya dengan mendaftar dan bergabung bersama kami akan memberikan penawaran terbaik ya. Oke, baik. Di antaranya tadi yang sudah kami jelaskan, dropshipper bagi teman-teman yang ingin menjual tapi tidak memiliki modal yang cukup. Nah,
Adapun dari reseller yang memberi yang dapat sudah yang mendapatkan penawaran harga sebesar 330.000, keagenan yaitu dari masing-masing botol kita hanya menjual 275.000 dan distributor yaitu 220.000. Nah, oke, baik. Marilah bergabung bersama kami dan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan sudah menemani kami sampai akhir acara. Dan apabila masih ada yang memiliki pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di channel Instagram kami ya, di official Nano Apple ya, @official Nano Apple, dan kami persilakan untuk mengunjungi ya website kami di www.officialnanoapple.com. Oke, baik, terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.30. Nah, waktu jualah yang telah memisahkan kita dan ini sudah tiba di penghujung acara. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan marilah kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita menjadi bagian dari gerakan 10 juta pengusaha karena kami memiliki program panjang yaitu adalah 10 juta pengusaha dan jadilah 10 juta pengusaha salah satu dari 10 juta pengusaha tersebut dan bergabunglah bersama kami. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk mendoakan seluruh sahabat Nano Apple dimanapun Anda berada. Kami doakan dari tim Nano Apple dan tim Thoibah Mulia Sejahtera untuk semoga menjadi orang-orang yang ahli sedekah dan orang-orang yang ahli zakat. Karena apa? Karena orang-orang yang ahli bersedekah dan ahli zakat tentunya tentunya adalah orang-orang yang memiliki banyak harta dan orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Billahi taufik wal hidayah, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terakhir, saya host Fatur izin pamit mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.